Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas mengenai konsultasi ya, sebagai salah satu jenis dalam penyelesaian sengketa secara alternatif. Bahwa barangkali banyak yang ini dipergunakan oleh seseorang ketika menemui suatu problematika hukum, sengketa perbedaan pendapat antar dua atau lebih mengenai suatu persoalan yang dihadapi di sekitarnya, dan tentu itu menyangkut tentang dirinya. Bagaimana penggunaan konsultasi itu dalam penyelesaian sengketa? Kita perlu pahami dulu mengenai arti konsultasi, ya, bahwa konsultasi itu merupakan dialog, ya, dialog antara seorang atau lebih dengan seorang ahli konsultan yang di dalamnya ada tukar informasi, baik dari konsultan dan juga dari klien yang memiliki masalah. Dan tentu ada suatu topik tertentu yang menjadi bahan kajian di antara kedua belah pihak yang bertemu. Tentu tema yang didiskusikan, informasi yang saling dibagikan ya berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh klien. Bahwa inti dari konsultasi itu ya sebagai pertukaran informasi tentu adalah sisi edukasi, bahwa konsultan ini konsultan sebutan bagi pihak yang memiliki kompetensi untuk memberikan saran-saran, tentu bersifat edukasi, memberikan pemahaman penjelasan terkait dengan persoalan sengketa beda pendapat yang dialami oleh pihak klien. Itu intinya dari konsultasi, bahwa ada edukasi dari tidak tahu setidaknya menjadi tahu, dari kurang paham menjadi lebih punya banyak informasi, sehingga itu menjadi bekal bagi klien, ya, orang yang bersengketa, untuk dapat menggunakan informasi-informasi yang diperoleh dari konsultan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan nanti. Tidak ada rumusan yang banyak diatur dalam hal konsultasi. Beda dengan mediasi, beda dengan arbitrase, ya. Jadi konsultasi itu minim sekali penggunaan atau pengaturan dan juga penjelasan dari beberapa ahli bagaimana pola dan karakteristik secara umum dari konsultasi itu, termasuk bagaimana tahapan-tahapan dalam penggunaan konsultasi dalam penyelesaian sengketa. Namun pada intinya bahwa konsultasi itu bersifat personal. Artinya antara pihak klien, baik sebagai diri sendiri atau bersama-sama dengan pihak lain, bertemu dengan pihak konsultan, ya, di mana konsultan itu memang diminta oleh si klien untuk memberikan pendapatnya, untuk memberikan pandangan-pandangan hukumnya terhadap persoalan yang dihadapi oleh klien. Dengan hal itu maka pihak konsultan akan memberikan saran, ya, akan memberikan pendapatnya terhadap persoalan yang dihadapi itu sebagai bekal nanti menghadapi pihak lawan yang bersengketa. Karena itu menjadi bekal, tentu proses konsultasi ini harus betul-betul dilakukan secara mendalam dan luas. Karena bisa jadi
pihak lawan, orang yang bersengketa pula, pihak ketiganya, gitu ya, memiliki berbagai tawaran atau juga memiliki beberapa pandangan-pandangan berbeda lagi dengan apa yang dimiliki oleh pihak klien saat ini ya sedang dikonsultasikan dengan konsultan itu. Lah karena hal demikian maka materi konsultasi dan item-item yang perlu dibicarakan dengan pihak konsultan harus betul-betul bisa mengakomodir semua hal sehingga pihak klien bisa memberikan atau bisa mengambil beberapa ilmu-ilmu yang itu nanti sangat bermanfaat sekali dalam penggunaannya ketika betul-betul digunakan dalam menyelesaikan sengketa. Lah, siapa kemudian konsultan itu? Siapa yang bisa menjadikan konsultan dalam konsultasi? Tentu karena ini merupakan tanggung jawab untuk memberikan pendapat hukum ya, karena ini persoalan penyelesaian sengketa, tentu harus orang-orang yang profesional. Tentu karena indikatornya profesional, jadi kompetensi dari konsultan harus betul-betul layak untuk dijadikan konsultan. Yang memiliki latar belakang pendidikan yang relevan, terus gaya komunikasi yang informatif, komunikatif, dapat dipahami oleh klien, itu suatu kompetensi yang harus dimiliki oleh konsultan. Jadi di samping memiliki latar belakang akademik yang barangkali bagus sesuai dengan masalah yang dihadapi, tentu kompetensi keterampilan lainnya melakukan analisa, terus relasi dan karirnya selama ini betul-betul sangat relevan dengan persoalan yang dihadapi oleh klien itu, sehingga konsultan ini betul-betul bisa memberikan gagasan yang nanti sangat bermanfaat sekali bagi pihak klien dalam menggunakan informasi dan pendapat-pendapat yang diberikan oleh si konsultan. Ya, kalau secara formal misalnya beberapa advokat atau ahli-ahli hukum kadang juga membuka layanan konsultasi. Jadi walaupun dia berlatar belakang misalnya pendidikan tertentu, tapi harus dicari pula yang lebih relate dengan apa yang dibutuhkan oleh si klien ini. Ya, tentu karena harus punya kompetensi dan profesionalitas yang tinggi, biasanya juga dibuktikan dengan sertifikat-sertifikat kompetensi, dengan latar belakang pendidikan, karir, terus kontribusinya selama ini di tengah-tengah masyarakat. Tentu itu akan menjadi satu tanggung jawab yang besar bagi seorang konsultan ya dalam memberikan pendapatnya. Kalau beberapa advokat misalnya, tapi harus digarisbawahi itu beda dengan advokat ya. Kalau advokat itu kan kadang mendampingi klien langsung dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh klien. Ya, langsung mendampingi. Kalau konsultan ini tidak. Nanti saya jelaskan bagaimana asas-asas dan tahapan dalam memberikan konsultasi. Terus penggunaan konsultasi pula ini, setidaknya ada dua hal dalam penggunaan konsultasi ini. Karena ini penyelesaian sengketa, bisa saja pertama bahwa satu klien berhadapan langsung dengan seorang konsultan. Artinya ketika kami bersengketa ada dua kubu yang berbeda pendapat. Ya. Dua kubu berbeda pendapat, masing-masing bisa menggunakan konsultan hukum atau ya seorang profesional yang akan membantu terhadap kebutuhan klien ini. Jadi masing-masing ini bisa menggunakan seorang konsultan yang berbeda. Itu cara yang pertama dalam penggunaan
konsultasi ini. Atau yang kedua, jadi masing-masing pihak yang bersengketa ini bersama-sama menghadap kepada seorang konsultan. Ya, dua orang ini tentu harus disepakati dulu persoalan yang dihadapi, yang sedang dibicarakan apa, lalu menghadap kepada siapa. Jadi bersama-sama. Tentu nanti keputusan dalam menyelesaikan masalah ya tergantung pada nanti perundingan kedua belah pihak. Tapi setidaknya masing-masing orang punya informasi dan dalil untuk menjadikan alasan menyepakati suatu persoalan yang dihadapi. Tetapi yang sering terjadi dalam hal konsultasi itu, ya memang masing-masing pihak ini punya konsultannya sendiri-sendiri. Dia punya jasa sendiri-sendiri, sehingga informasi yang digali dan yang diberikan masing-masing ini bersumber dari pihak yang berbeda. Dengan itu kemudian itu akan lebih banyak nilai-nilai dan informasi yang bisa digali, dan tentu konsultannya akan mencari orang-orang yang kalau diperbandingkan mana yang lebih qualified, yang lebih kompeten di antara kedua belah pihak, sehingga ini juga setidaknya mengadu kegigihan dan kedalaman materi yang diberikan oleh konsultan kepada si klien. Ya. Apa tahapan dalam memberikan atau dalam layanan konsultasi itu? Tahapannya yang pertama setidaknya bahwa konsultasi itu bisa institusional atau juga bisa individual. Institusional artinya bahwa kita konsultasi pada suatu lembaga konsultasi yang memang resmi dibentuk. Kadang ada yang menamakan bahwa lembaga konsultasi hukum. Ya, itu bisa dibentuk secara privat pula atau juga oleh badan publik. Pemerintah misalkan dalam hal perlindungan konsumen ada BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. BPSK ini juga melayani konsultasi penyelesaian sengketa khusus bidang konsumen. Tapi juga ada yang lembaga dibentuk oleh masyarakat sendiri dalam hal pelayanan konsultasi. Ada LKBH, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum misalnya. Dia juga memberikan layanan konsultasi kepada masyarakat yang membutuhkan jasa dan informasi yang dimiliki. Jadi pilih dulu, tentukan dulu konsultannya ini apakah institusional atau personal, ya individual. Kalau individual berarti nyari saja orang yang menurut klien memiliki kompetensi untuk memberikan pendapat dan saran. Yang kedua, setelah menentukan ya dan memilih ya, tentukan jadwal untuk bertemu melakukan konsultasi. Kapan waktu yang ditentukan untuk melakukan pertemuan? Tentu semua informasi yang yang dihadapi oleh klien harus sudah disiapkan ini. Bahwa persoalannya dan opsi-opsi dalam memilih keputusan nanti sudah disiapkan, sehingga itu menjadi bahan untuk dikonsultasikan kepada konsultan. Yang ketiga, setelah menentukan jadwal bertemu, tentu hal pertama yang dilakukan adalah klien menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi. Tentu ini harus seluas mungkin dan seterbuka mungkin kepada konsultan. Apa masalah yang dihadapi? Duduk perkaranya seperti apa? Ya, yang sedang dihadapi dengan pihak lain tadi itu. Sampaikan semuanya. Jadi duduk perkara itu dalam rangka nanti untuk melihat mana celah atau mana poin yang bisa menjadi keunggulan dari klien untuk dikuatkan dalam penyelesaian sengketa. Sikap atau poin yang harus diperhatikan bagi konsultan, ini bagi orang yang menjadi konsultan, harus mendengarkan secara seksama poin per poin masalah yang dihadapi. Karena masing-masing poin tentu harus diberikan treatment dan saran-saran yang relevan.
banyaknya masalah tentu juga harus betul-betul diakomodir oleh pihak konsultan ya. Setelah mendengarkan semua dan eh, duduk perkara disampaikan oleh klien, maka tinggal waktunya bagi konsultan untuk memberikan saran pendapat-pendapatnya. Dari semua aspek, pertimbangan-pertimbangan apa saja yang harus disampaikan dan harus dimiliki oleh klien itu penting. Jadi ke pihak konsultan harus betul-betul memberikan pendapat yang relevan dengan uh, apa masalah yang dihadapi. Syukur-syukur nanti betul-betul bisa dijadikan landasan mengambil keputusan oleh klien. Makanya saran-saran yang diberikan itu tentu kan tidak keluar dari kompetensi yang dimilikinya. Ya, tidak hanya karena ini tukar informasi, maka barangkali akan banyak hal yang dibicarakan. Tentu sebagai konsultan, tentu harus terbuka dan menyediakan waktu seluas-luasnya untuk terus memberikan edukasi dan memberikan saran. Barangkali dari saran pertama kepada saran kedua, saran ketiga, banyak-banyak opsi yang bisa jadikan landasan untuk mengambil keputusan. Ya, poinnya bahwa pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah antara klien dengan pihak lain tentu berada pada si klien itu. Ya, keputusannya berada pada klien. Karena dia hanya memberikan saran kan. Jadi keputusan terserah klien. Bisa saja memang klien mengikuti pendapat si konsultan. Karena itu lebih cocok. Tetapi kan bisa saja ketika berhadapan antar klien bahwa ada opsi-opsi lain ternyata. Pihak lawan ternyata juga punya alternatif, punya saran pendapat yang kurang menguntungkan bagi klien yang telah berhadapan dengan konsultan tadi itu. Itu juga harus dipikirkan. Maka karena keputusannya berada pada klien, konsultan tidak boleh menekankan satu atau dua hal yang harus diikuti. Biarkan. Ya, konsultan cukup memberikan edukasi, memberikan pandangan-pandangan. Dari semua aspek bisa jadi. Tapi keputusannya berada pada si klien. Oke. Asasnya dalam konsultasi itu, pertama harus menjaga rahasia. Karena kalian harus terbuka menjelaskan duduk perkara, barangkali latar belakangnya dan masalah yang dihadapi, ya tentu konsultan harus jaga rahasia ini dengan baik. Jadi nama baik, walaupun kalian punya masalah, jangan sampai masalah itu terbuka ke publik. Apalagi itu misalnya masalah perusahaan, masalah personal pun ya jangan dibuka ke publik. Itu satu asas yang harus dipegang teguh oleh konsultan. Jadi termasuk klien jangan membuka informasi-informasi yang dimiliki oleh si konsultan, karena itu bersifat rahasia. Yang kedua harus sukarela. Klien harus secara sukarela untuk menggunakan jasanya, bukan karena ditekan. Termasuk konsultan sukarela memberikan pendapat. Tidak karena juga atas pesanan-pesanan dan tekanan siapapun. Memberikan saran, meminta saran itu harus dengan sukarela atas dasar kebutuhannya masing-masing, bukan karena siapa-siapa. Yang ketiga, asasnya konsultasi itu bersifat mandiri. Artinya bahwa kebutuhannya yaitu kebutuhan mandiri si klien. Ya. Makanya kemudian memang banyak konsultasi itu kebutuhan personal klien. Maka karena itu informasi dan segala hal yang berkaitan dengan konsultasi itu memang bersumber dari kepentingan pribadi si klien. Ketika klien dan konsultan sudah bertemu dan informasi dibuka lebar, barangkali itu akan sangat bermanfaat nanti sekali dalam menjadi bekal bagi klien ketika melakukan penyelesaian sengketa.
Bisa saja konsultasi ini dilakukan saat si klien melakukan negosiasi, bisa saja kan? Negosiasi itu kan bertemunya para pihak yang bermasalah secara langsung. Bisa saja dia konsultasi ini digunakan para pihak untuk negosiasi nanti. Atau konsultasi ini juga bisa digunakan ketika melakukan arbitrase. Arbitrase dihadapi sendiri, tapi data informasi yang akan dipergunakan bersumber dari pihak konsultan. Jadi itu namanya bersifat mandiri. Ya, itu berkaitan dengan konsultasi. Semoga memberikan pemahaman dan keluasan pemikiran kita dan bisa menjadi salah satu solusi dalam penyelesaian sengketa. Oke? Semoga bermanfaat.